Tuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahidun la min qillah, mawjudun la min illah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil qiyamah. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatan watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ammir nahdatan watani ad-diniyatal islamiyyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Sama-sama kita muliakan segenap guru-guru kita dimanapun beliau berada, para asatidz, ustadzah, adik-adik yang rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada hari ini kita masih diberikan nikmat bersama-sama melakukan kewajiban kita, yaitu bersama-sama puasa Ramadan. Kalau ulama dulu tuh bedanya sama kita. Kalau ulama dulu puasa Ramadan, kalau udah satu hari berakhir dievaluasi pada hari itu, kira-kira apa kurangnya yang dibikin. Misalnya baca Quran kurang hari itu dievaluasi supaya besoknya lebih cakep lagi baca Qurannya. Kalau ulama dulu itu kalau ada dosa salah kekeliruan menurut beliau itu keliru, ya ke depannya diperbaiki supaya tidak begitu lagi. Kalau orang sekarang puasa beda. Amonita puasa jebruk tersejelu puasa pongkatna alhamdulillah ya mana 29 hari lagi apa? Lebaran ngalih status. Nah, kalau ulama dulu nangis kalau sudah satu hari bilinang li bulan suci Ramadan. Apalagi sekarang udah 10 hari, maka kita evaluasi adik-adikku sekalian, kira-kira 10 hari ini yang kemarin-kamarin tuh apa kurang lebihnya kita. Nah, kita perbaiki supaya menuju akhir Ramadan makin cakep hingga akhirnya mencapai derajat yang namanya la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Nah, berikutnya salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Hari ini insyaallah kita baca apa tuh? Syarhu arkanis shalah. Penjelasan tentang rukun-rukun salat. Oke. Rukun salat yang pertama apa? Niat. Mantap. Oke. Apa itu niat? Niat itu secara bahasa artinya apa? Niat itu secara bahasa bimakna al-qasdu. Apa kan? Sengaja. Menyengaja. Itu namanya niat secara bahasa. Kemudian berikutnya secara istilah niat itu apa? Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah karangan Syekh Abdullah Al-Haji itu dijelasin
Imam Al-Mawardi mengatakan niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, sengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya langsung dilakuin, itulah namanya niat. Ada orang berniat sholat, niat doang, lagu mantu TV, jadi nggak niatnya? Jadi nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak dilakuin sholatnya. Nah, itu namanya niat. Nah, wa mahalluhal qalbu wat talaffudhu biha sunnatun. Nah, lihat ke dalam kitab Safinatun Najah. Yang namanya niat itu tempatnya di dalam hati. Melafazkannya hukumnya sunnah. Ini menurut ulama yang kita ikutin, menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Adapun menurut pendapat yang lain, melafazkan niat hukumnya bid'ah. Mana itu? Pendapat Imam Maliki, nggak boleh melafazkan niat. Usulli diganggu. Tapi bagi siapa? Pendapat ulama yang lain. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh apa tidak melafazkan niat? Boleh, bahkan disunnahkan. Mana dalilnya? Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau haji, itu beliau tuh besar suaranya berniat. Nah, sehingga didengar sama para sahabat. Haji itu ibadah apa tidak? Ibadah. Puasa ibadah apa tidak? Kalau pada haji baginda Rasul besar suaranya berniat, maka pada ibadah-ibadah yang lain pun juga dianjurkan kita untuk berniat. Tapi yang paling penting niat itu adalah apa? Apa yang terlintas dalam hati. Bagaimana kalau dia misalnya berbeda apa yang diucapkan sama niatnya? Mana yang dihitung, ucapannya atau niatnya? Niat. Misal ada orang lagi sholat zuhur, dia berniat usolli fardul maghribi, pada dia sholat zuhur. Kenapa? Saking lapar nah, zuhur parana maghrib. Nah, kira-kira gimana? Tapi dalam hati niatnya sholat zuhur, sah apa tidak? Sah. Kenapa? Karena al-ibratu, yang dihitung itu adalah ma fil qalb, apa yang terlintas dalam hati. Oke, dalam sholat ini ada beberapa tingkatan-tingkatan niat. Nah, ada pembagiannya. Satu, apabila sholat itu wajib. Nah, ini apabila sholatnya wajib. Idza kanatis sholatu fardhan wajib qasdul fi'li wat ta'yin wal fardhiyah. Nah, kalau ada sebutin tuh ada namanya qasad, ta'arud, ta'yin. Inilah dia. Mana itu? Kalau dia sholatnya sholat fardu, sholat wajib, maka ada 3 yang wajib ketika berniat. Satu, harus mengatakan wajib qasdul fi'li, wajib ada lafaz usollinya. Kalau sedang sholat fardu, mana namanya sholat fardu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat qadha, itu juga wajib. Nah, maka wajib ada apa tadi? Pertama, lafaz usolli. Kedua, ta'yin. Apa itu ta'yin? Menentukan sholat apa yang dilakuin. Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti usolli subuh. Nah, kemudian berikutnya ada al-fardhiyah. Apa itu fardhiyah? Harus ada kata-kata fardu. Yang wajib dalam niat itu usolli fardhu, setelah itu sebut sholatnya. Saya subuh, apa bilang kita? Usolli fardhu subhi. Ini wajib dalam niat. Adapun rakaataini sunnah. Adapun mengatakan misalnya mustaqbilal qiblati sunnah. Kenapa? Karena orang sholat subuh nggak ada sholatnya 3, pasti 2. Ya, ada kalau orang sholat hadapnya aja mana? Kiblat, nggak ada yang hadap belakang. Marah-marah kita tiang arah. Ada tuh kemarin yang posting dengan sembayangnya itu hadangnya sembayang si lapar nggak ada wayahnya. Dia bawa buka yang benangan aja wayah. No, lalu andang dengan juta andang kiblat tuh dan sembayang badannya si dengan tuh andang dengan si lapar kan. Nah, kemudian orang sholat nggak mungkin karena yang lain, pasti karena Allah.
Ini kalau salat fardu, maka 3 poin niat yang harus kita niatkan. Apa? Pertama, usolli. Kedua, fardhu. Ketiga, tentuin salat apa yang sedang dilakuin. Satu lagi, kalau nambah jadi makmum, naikkan menjadi makmuman lillahi. Oke, berikutnya, kedua. Tingkatannya yang kedua, idza kanatis salatu nafilatan muaqqatan kadduha wal witr aw dzata sababin ka sunnatil kusuf wal istisqa wajib qasdul fi'li wat ta'yin. Yang kedua, apabila salat sunat yang itu muaqqatah, waktunya udah karuan, jadi waktunya itu udah jelas, itu namanya salat sunnah muaqqatah. Misalnya sholat duha, waktunya udah jelas apa belum? Kapan waktu sholat duha? Hah? Dari kapan? Oke, dari awal isyraq sampai setelah 15 menit sebelum masuk sholat zuhur. Sering-sering sholat duha? Jangan lupa. Oke, mantap. Hafal nggak doa sholat duha? Ya, jangan lupa Allahumma inna duha Allahumma. Jangan lupa Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzil. Nah, dia dihafal tuh. Nah, jadi amun dia hafal sama yang duha, ya udah. Doanya kita nggak hafal, misalnya salat duha sering tapi doanya nggak hafal, gimana dong? Boleh sudah berdoa, ya Allah kepeng, ya Allah Al-Fatihah. Nah. Yo, kanjeng dengan agan tabadean. Kenapa? Salat duha itu diantara keistimewaannya, kata para ulama tuh, haram dia menjadi orang miskin kalau orang yang gemar salat duha. Nah, makanya hendaknya sering-sering salat duha.